Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar mitra JIC? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita sudah memasuki bulan Syawal. Hari ini tepat pada tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, bertepatan dengan Masehinya tanggal 24 Mei 2021. Dalam program Sharing Knowledge Series, kerjasama antara Radio JC dengan dengan Sub Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center yang tentunya rutin memberikan informasi tentang edukasi mengenai bagaimana cara dan mengelola organisasi yang baik. Nah, hari ini tema yang akan kita bahas ini luar biasa nih, sudah ada di belakang Mitra JC atau belakang Bang Dipo, yaitu Manajemen Talenta Bagi Organisasi bersama Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah, SHC MM. Dan insya Allah hari ini kurang lebih 45-60 menit ke depan kita akan hadir menemani ruang dengar Anda, dan kita juga menunggu partisipasi Mitra JC. Kirimkan saja pertanyaannya di kolom chat yang ada di Facebook, karena saat ini kita live Facebook, dan insya Allah acara ini juga kita akan upload di YouTube kami, JIC TV ataupun JIC Channel, dan insya Allah juga acara ini juga kita akan viralkan di berbagai media. Mudah-mudahan Mitra JIC bisa menyimak siaran kita hari ini dengan berbagai macam cara, streaming ada, dan mudah-mudahan ini bisa tersampaikan buat Mitra JIC, terutama bagi Anda yang saat ini sedang terjun di bidang organisasi. Ini amat sangat baik agar bisa merubah ke arah yang lebih sempurna lagi, lebih baik lagi untuk organisasi kita. Sebelum kita mulai, Bang Dipo pengen pantun dulu, boleh ya Bu? Boleh. Bu Dr. Rina ya? Baik. Beli ketupat di Bu Rini. Nanti Bu Rini bilang cakep ya? Oke. Beli ketupat di Bu Rini. Cakep. Dikasih opor ala Bu Tari. Cakep. Yuk simak SKS hari ini, pagi semangat dan percaya diri. Cakep. Ada satu lagi nggak apa-apa ya? Boleh, Ini boleh. dikirimkan oleh Silakan. Mitra JIC yang bergabung. Minum teh hangat di Tursina. SKS semangat bersama Bu Rina. Wah, cakep banget ya. Bang Dipo. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan manajemen talenta bagi organisasi. Talenta itu apa dan bagaimana? Nah, langsung saja kita nanti akan kupas bersama-sama bersama narasumber tetap kita di program SKS hari ini. Langsung saja kita akan menyapa Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah. Assalamualaikum, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Hari ini temanya hijau ya? Hijau. Hijau, biar semangat terus nih ya. Gimana? Alhamdulillah. Mengawali SKS kita di betul. setelah Ramadan. Setelah Ramadan, dan ini juga pertemuan pertama setelah Ramadan. Yap. Nah, mungkin Bu Dokter pengen ngucapin juga minal aidin sama Mitra JIC. Kalau Bang Dipo sih udah yang ketiga Sebelumnya kalinya untuk mungkin, siaran. Karena kita baru pertama. Betul. Jadi saya Rina Uswatun Hasanah, Kepala Sub Pendidikan Pelatihan Jakarta Islamic Center, mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali fitrah. Amin. Kita kembali bisa melakukan hal-hal yang positif ke depannya, Ya. dan akhirnya bisa menjadi insan yang bermanfaat, Bang Dipo, dan kita akan dipertemukan kembali pada Ramadan berikutnya. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimaafkan ya segala dosa-dosa kita ya. Amin. Selama ini baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Di hari dan bulan yang amat sangat baik ini, yuk kita tidak ada dendam lagi. Selamat tinggal dendam, selamat tinggal keburukan, dan selamat datang kebaikan yang ada. Baik. Ya Bu Dokter, hari ini kita akan bahas sesuatu yang amat sangat penting ya bagi perusahaan. Iya. Terkadang perusahaan itu tidak melihat sisi talenta seseorang, apalagi dalam penempatan jabatan. Nah, hari ini kita akan sharing bersama dari sudut pandang yang berbeda gitu ya, yang nanti akan disampaikan juga oleh Bu Dokter pada kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya Bu Rina untuk ini dulu menjelaskan gambaran secara umum gitu ya. Baik. Gambaran secara umum tema kita hari ini apa dan bagaimana? Baik, saya mulai Bang Dipo ya. Kami persilahkan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini
Saya Rina Sultan Hasanah kembali bersama dengan mitra GIC dimanapun Anda berada dengan tema pagi menuju siang hari ini adalah manajemen talenta bagi organisasi. Bahwasannya kita tahu Bang Dipo, sumber daya manusia atau sumber daya insani kita ini ya sebuah aset ya di dalam sebuah organisasi. Kami berbicara organisasi karena kita berada di dalam organisasi Bang Dipo. Jadi saya fokuskan bahwa SDM di dalam organisasi tentunya juga merupakan hal yang vital di dalam organisasi tersebut. Oleh karenanya akan menjadi tugas besar atau tugas yang penting bagi sebuah organisasi untuk bisa memilih dan memilah talenta-talenta yang bisa dikembangkan untuk memajukan organisasi tersebut. Oleh karenanya manajemen talenta menjadi hal yang menarik sekali saya angkat tema di pagi hari ini menuju siang. Tentunya agar organisasi-organisasi Islam dan organisasi umum lainnya bisa mengambil atau pandangan-pandangan baru melalui konsep manajemen talenta ini untuk SDM-SDM di dalam organisasinya. Jadi kita lanjut dulu ke slide berikutnya Bang Dipo. Ya, boleh. Langsung aja kita akan masuk ke slide pertama di tema kita manajemen talenta. Artinya ini sangat berpengaruh atas kinerja ya. Ya, artinya kita semua tentu memiliki sebuah tujuan di dalam organisasi, dalam perusahaan, dalam hidup, kita punya tujuan. Dan organisasi-organisasi tersebut tentunya harus memiliki strategi. Nah, strategi itu ada beberapa cara yang dilakukan, salah satunya melalui pengelolaan manajemen talenta ini. Baik, ini saya mengambil dua buah teori. Teori yang pertama ini tahun 2006 dari Rampersad. Yang menyatakan bahwa manajemen talenta is a way to manage talent in an organization effectively. Jadi sebuah cara untuk memanage talent-talent yang ada di organisasi secara efektif. Bagaimana kita mengelola talent. Talent itu bakat, tapi kalau di dalam entertain dan sebagainya, talent itu kita SDM-nya. Jadi termasuk di dalamnya manusianya, orangnya. Jadi termasuk di dalamnya itu pengembangan dan perencanaan suksesi. Suksesi itu artinya keberlangsungan, keterusan. Jadi ada keberlanjutan, misalkan dari program A ke program B, pimpinan A ke pimpinan selanjutnya, itu suksesi. Jadi di dalam perusahaan, di dalam organisasi, termasuk pengembangan diri karyawan semaksimal mungkin dan bagaimana memanfaatkan bakat-bakat yang dimiliki oleh karyawan ataupun anggota-anggota dalam organisasi. Ini menurut Rampersad 2006. Jadi dia sudah menyatakan di tahun itu bahwasannya dengan manajemen talenta organisasi itu bisa berjalan dengan efektif. Di tahun 2006. Kemudian ini ada Pella dan Inayati tahun 2011. Ini masih teori ya? Ya, ini Pella dan Inayati ini kawan saya di IPB, program dikira. IPB. Dan memang bukunya sudah banyak Bang Dipo. Jadi memang ini sudah banyak meluncurkan buku-buku tentang manajemen talenta dan memang beliau juga termasuk pakar ya di dalam manajemen talenta ini yang menyatakan bahwa manajemen talenta merupakan serangkaian proses sumber daya manusia yang terpadu di dalam sebuah organisasi di mana proses tersebut dirancang dengan tujuan untuk mengembangkan pertama, kemudian memberi motivasi dan mempertahankan produktivitas karyawan. Jadi sangat penting sekali ketika organisasi kita kan fluktuatif ya, kadang bisa baik, kondisinya baik di atas, kemudian nanti sedang redup organisasi tersebut. Nah inilah manajemen talenta ini bisa dilakukan agar produktivitas kembali naik dalam organisasi tersebut. Nah tentunya saya masih teringat juga pada teori dari Shell 2003 yang menyatakan bahwasannya bakat itu tidak berhenti pada titik tertentu. Jadi bakat itu bisa berkembang. Dia not fixed ability, tapi dia developing ability. Jadi dia itu bisa dikembangkan melalui latihan-latihan dan tentunya ada orang-orang yang mampu bisa menjadi pemicu agar bakat-bakat itu bisa berkembang, Bang Dipo. Nah, ini yang diperlukan. Siapakah pemicu-pemicu itu? Dalam organisasi tentunya harus dikelola dengan baik agar bakat itu akhirnya bisa muncul. Bang Dipo, mungkin masih banyak bakat-bakat terpendam di dalamnya, gitu kan? Nah, ini ada satu tugas besar dalam organisasi. Mungkin bukan hanya satu departemen itu, tapi mungkin bisa bekerja sama dengan beberapa pihak, akhirnya bisa mengangkat talent-talent yang ada di dalam organisasi, akhirnya dia bisa muncul, dan dia bisa menghasilkan SDM-SDM unggul di dalam organisasi tersebut. Karena
saat ini kan kita memang artinya bersaing ya Bang Lipo. Bersaing. Kalau kita biarkan saja, kita punya di organisasi ini SDM baik, tapi kita diamkan saja, kita biarkan mereka tidak berkembang, organisasi itu pun akan mati. Organisasi itu akan redup. Tapi bagaimana seorang yang membawahi departemen tentang SDM itu bisa mengangkat, bisa mengeksplor karyawannya, bisa mengeksplor anggotanya, maka begitu juga dengan organisasi yang akan maju juga. Jadi jangan sampai SDM yang kita miliki ini menjadi sia-sia. Seperti itu. Artinya harus ada kepedulian ya. Betul. Seseorang terutama SDM tersebut ketika dia memiliki talent, nah itu kalau bisa diasah, bukan didiamkan saja begitu ya. Karena kan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia dengan kelebihannya masing-masing. Betul. Ya kan, bagaimana surat Al-Isra ayat 84 dan 85 yang menyebutkan bahwa kullu yang malu ala syakilatihi. Jadi orang itu berbuat dengan apa kemampuannya, dengan keadaannya masing-masing. Dia punya, masing-masing kita punya keunikan, masing-masing kita punya kemampuan. Nah, tinggal bagaimana dieksplornya. Nah, itu butuh pemicu. Jadi organisasi yang baik memiliki departemen yang bisa membangkitkan atau bisa memicu anggota-anggotanya untuk bisa menjadi SDM unggul. Karena masing-masing kita punya talent Bang Dipo. Itu makanya diperlukan yang namanya manajemen talenta ya. Pada siaran kita hari ini. Betul, apalagi organisasi yang seperti kita, ini kan pengkajian dan pengembangan. Bagaimana kita harus bisa berkembang? Bagaimana kita mengkaji? Bagaimana akhirnya kita bisa bersaing atau bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat? Karena kita ditunggu gitu kan Bang Dipo. Nah itu tentunya harus bisa dipicu dari dalam. Dari dalam artinya dari SDM-nya. Sehingga SDM itu bisa tumbuh menghasilkan karya-karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah itu dia, penting ya. Ya, itu untuk slide pertama Bang Dipo ya. Jadi ada dua ini. Sebenarnya banyak sekali teorinya. Cuma saya ini arahnya satu kepada organisasi yang dari Remperset 2006 ini untuk efektivitas organisasi dan untuk dari Pela Inayati di teori kedua ini kepada karyawannya, meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi dengan manajemen talenta, organisasi pun bisa efektif kinerjanya, kemudian produktivitas karyawan juga bisa meningkat. Jadi ini kita lebih spesifik kepada organisasi saja ya, Bu Dokter. Boleh. Nanti ya, walaupun bisa diaplikasikan di perusahaan. Di perusahaan juga. Ya. Untuk slide yang selanjutnya. Baik. Ini talent management. Ya, talent management. Jadi isi dari manajemen itu pertama memang ada. Kita bisa mengasah skill kita pertama, skill. Jadi bakat-bakat itu ya tadi yang seperti Shell 2003 nyatakan bahwa dia bukannya not fixed ability, tapi dia developing ability. Jadi dia bisa dikembangkan dengan latihan-latihan, kemampuan keterampilan kita asah terus, dia bisa menghasilkan bakat-bakat yang baik. Kemudian intelligent, akhirnya dia bisa menghasilkan kemampuan intelijennya lebih semakin baik melalui manajemen ini. Ada juga dia bisa menghasilkan sebuah kreativitas baru, yang itu tentunya bermanfaat buat organisasi. Gitu kan. Nah, dari kreativitas itu akhirnya muncullah sebuah ide-ide cemerlang, apakah baik itu di programnya, gitu kan, apakah itu nanti di konsepnya, gitu kan, ataupun memang di sisi marketing untuk sosialisasi organisasinya. Semakin berkembang organisasi tersebut, semakin banyak dikenal. Ya, alhamdulillahnya mungkin kita saat ini punya yang namanya ya Radio JIC ya Bang Dipo ya, itu sebagai media publikasi yang bagus tentunya. Jadi dimanapun Anda berada, mitra JIC bisa mendengarkan kami. Ditambah dengan sosial media kita, gitu kan Bang Dipo. Sekarang sudah berapa ya subscribe-nya kita? Subscriber kita udah 3.000-an atau 3.000 sampai 5.000 kalau nggak salah ya. Dan itu sangat baik kan, artinya kita baru beberapa tahun ini menggunakan sosial media dan respon dari masyarakat sudah baik sekali. Oh, untuk subscriber YouTube? Oh, YouTube udah ribuan, 7.000. 7.000, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita bisa meningkat terus Bang Dipo. Amin ya robbal alamin. Kita harus bisa menghasilkan program-program yang unggulan. Seperti SKS hari ini. Iya, benar-benar. Agak nasi sedikit kayaknya hari ini Bang Dipo ya. Nah, dari ide-ide yang dimunculkan tadi, akhirnya kita bisa apa? Performance. Tampil. Nah, performan atau tampilan atau kinerja kita akhirnya bisa meningkat. Nah, ini kan dari gambarnya ya, itu full ya. Itu kayak lagi udah ini full ya. Kalau misalkan kecepatan di mobil itu udah tertinggi gitu kan. Performanya sudah menunjukkan performan terbaiknya seorang talent di dalam organisasi. Kemudian aptitude-nya itu merupakan bukan attitude tapi aptitude ya. Aptitude itu kan sikap. Bedanya apa? Aptitude itu bakatnya. Oh, jadi aptitude. Bakatnya. Kemudian dari semua ini, apa sih yang goalnya gitu? Goalnya apa sih? Ya itu tadi. Terakhir adalah sukses ya. Jadi kesuksesan. Sukses itu apa? Bukan berarti dia harus
apa namanya bermewah-mewahan dan sebagainya. Punya apa yang dia bisa beli gitu ya. Iya, bukan itu aja. Memang organisasi sukses tidak bisa dinilai dengan materinya saja, tetapi apakah tujuan dari organisasi itu sudah tercapai atau tidak? Nah, itulah disebut dengan sukses. Kalau tujuannya belum tercapai, berarti kita belum sukses, Bang Dipo. Gitu. Jadi parameter atau ukuran-ukuran dari kesuksesan kita sesuaikan dengan tujuan kita. Kita punya tujuan A. Bang Dipo, misalkan menikah, punya tujuan apa? Punya keturunan. Punya keturunan. Sekarang sudah punya apa belum? Sudah. Berarti sukses menjalani rumah tangganya. Nah, itu salah satunya. Salah satu tujuan. Mungkin ada punya tujuan lain di dalam rumah tangga. Karena kita di dalam hidup itu harus mempunyai tujuan-tujuan sehingga kita termotivasi, sehingga kita memiliki semangat hidup ke depannya akan melakukan apa karena kita punya tujuan yang harus dicapai. Nah, itulah pentingnya ya. Organisasi sukses itu menjadi satu goal. Ya. Dari Jadi sukses manajemen. tidak dalam kutip harus materi, tapi bagaimana Anda bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut ya, atau visi dari. Baik, selanjutnya Bang Niko ya. Ya. Ini adalah manfaat manajemen talenta bagi karyawan. Jadi ini sumbernya dari Hanis 2009. Pertama tentunya bisa meningkatkan komitmen kerja dan motivasi karyawan. Jadi karyawan-karyawan yang sudah kita picu atau sudah kita maksimalkan talentanya, dia akan bisa lebih berkomitmen. Dia akan memiliki loyalitas kepada organisasinya. Jadi kalau kita melihat atau Bang Dipo misalnya sebagai seorang pimpinan HRD lah misalkan. Karena departemen ini berhubungan langsung dengan SDM ya. Melihat banyak potensi di dalam organisasi. Itu sebaiknya jangan dibiarkan begitu saja mereka bekerja. Jika kita menyayangi sebuah organisasi, jika kita menyayangi sebuah perusahaan, maka kita harus peduli. Tadi kata Pak Bang Dipo bilang di awal, peduli, care. Kita harus lebih peduli kepada semua anggota kita, bagaimana SDM mereka semua kita bisa maju bersama. Jadi bukan malah menyingkirkan satu sama lain, tapi ketika dia memiliki talenta, karena kita kan unik, masing-masing dari kita punya kelebihan. Dan itu kan berbeda-beda setiap manusianya. Nah, di manakah keunikannya? Munculkanlah dia di sana, kemudian letakkan dia pada posisinya. The right man on the right place. Jadi orang yang tepat di dalam tempat yang tepat. Jadi ketika sudah tahu talentnya, oh Bang Dipo ternyata jago nih di dalam komunikasi. Ya, bagus sekali Bang Dipo menjadi seorang penyiar di radio ini. Atau MC begitu ya? Ya, menjadi MC akan digunakan terus di dalam kegiatan-kegiatan kita, program-program JIC kan banyak sekali gitu yang sifatnya masif ya dengan orang banyak. Dan itu bisa dimunculkan orang-orang yang bisa bertalenta, mampu di depan masyarakat untuk berbicara dengan baik. Nah, kemudian jalur karir karyawan dapat lebih berkembang dan komunikasi antar karyawan dan perusahaan dapat lebih baik. Tentunya dengan manajemen talenta tadi. Karena kita tahu dia talentnya di mana, bakatnya di mana. Maka pimpinan akan lebih mudah bicara karena gini Bang Dipo. Kalau Bang Dipo lagi ngobrol sama seseorang yang satu frekuensi. Itu kan lebih enak bicaranya daripada dengan yang dalam tanda kutip nggak nyambung ya kan. Betul. Nah, kalau misalnya nggak nyambung itu kita kayaknya udah baru sedikit, aduh kayaknya males ya gitu. Nah, ketika seorang pimpinan atau seorang departemen yang mengurusi itu tahu dia ada di mana, maka kita bicara akan nyambung terus dan itu akan menghasilkan ide-ide yang baru gitu. Jadi ketika bicara dengan Bang Dipo, Bang Dipo fokus pada komunikasi, maka kita kan dilihat tuh bagaimana komunikasi atau bagaimana Bang Dipo di bidang bisnis, di marketing ini, bagaimana kita mengembangkan JIC dengan marketing kita. Nah itu kan akhirnya tumbuh lebih baik seperti ini, ada program yang baiknya seperti ini. Nah itu akan muncul-muncul untuk berikutnya dan akan bisa dilakukan untuk dalam jangka cepat gitu Bang Dipo. Dibanding dengan kita punya tim, tapi kita tidak tahu di mana talentanya dia dan kita serahkan tugas itu, sedangkan dia sendiri masih kebingungan apa yang harus saya lakukan. Gitu kan, Mas Aidung gitu kan, saya nggak tahu saya harus berbuat apa gitu. Sedangkan saya sudah diberikan job ini gitu. Nah itulah peran-peran dari organisasi, departemen khusus yang mengurusi itu. Bagaimana bisa memanfaatkan manajemen talenta. Nah, terakhir tentunya ada kepuasan kerja yang akan meningkat. Gitu. Kalau kita kerja sudah puas, artinya sudah tepat posisi yang kita sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dimiliki. Tentunya kita bekerja happy kan? Happy dan itu lebih produktif tentunya. Kalau kita
bekerja dalam keadaan tertekan atau nggak sesuai dengan ini ya. kan bawaannya males ya Bang Diko. Bener banget. Jadi kita masih mencari di mana sih sebenarnya saya harus bisa memulai ini. Iya. Tapi kalau sudah sesuai dengan talenta kita, dengan berpikir sebentar saja kayaknya sudah tumbuh tuh ide-ide yang banyak gitu Bang Iya. Diko. Nah itu memang harus dipertahankan dan harus dipicu dari anggota-anggota organisasi kita. Ya. Selanjutnya, Baik, kita lihat slide selanjutnya. ini adalah ciri karyawan bertalenta. Indra 2007. Breaking the rule. Jadi dia bisa mengatur sebuah atau membuat sebuah aturan-aturan. Tentunya buat dirinya atau buat timnya. Ya. Kemudian make change, bisa Make membuat sebuah change. perubahan. Dia mampu membuat perubahan-perubahan. Kemudian dia bisa create a creativity, dia bisa membuat sebuah kreativitas baru. Dari kreativitas timbullah inovasi. Inovasi kan ada keuntungannya karena dia akan menghasilkan Sesuatu yang baru. inovasi itu arahnya ke Sesuatu yang lebih uang. baik. Jadi ada pemasukan akhirnya. Seperti itu. Kemudian able to provide advice, dia mampu untuk memberikan arahan. Ya. Dia mampu memberikan nasihat, memberikan sebuah informasi data yang baik untuk kemajuan organisasi, dan terakhir dia inspire, bisa menginspirasi. Able to direct and Ya, inspire. direct mengatur, inspire, memberikan inspirasi. Tentunya kita ingin menjadi seseorang yang selalu bermanfaat dimanapun kita berada, Bang Dipo kan. Jadi kalau artinya sedikit saja kita bisa memberikan sebuah inspirasi, artinya kita sudah bermanfaat kan, Bang Dipo. Gitu. Jadi jangan sampai kita tidak dianggap dimanapun, karena itu tidak menginspirasi artinya kan. Oke. Tapi kalau orang sudah mendengarkan apa yang kita bicarakan, paling tidak kita sudah bisa memberikan sebuah sedikit inspirasi buat mereka. Oke. Gitu kan. Ini artinya ini ya, urutan ya? Bukan urutan. Tidak harus urutan, tapi ini adalah cirinya. Oh, Jadi, cirinya, ciri karyawan bertalenta. Cirinya. Dan ini secara tidak langsung akan mencapai ini semua ya. Ketika dia bertalenta, kemudian diasah, kemudian dimaksimalkan, Ya. ini yang dapat. Jadi ketika kita sudah hasilnya. melakukan sebuah manajemen talenta, maka karyawan-karyawan itu akan bisa melakukan ini. Oke. Next. Nah, jadi manajemen talenta ini sebenarnya sudah saya rangkum dari Ya. beberapa buku dan juga bacaan literatur, bahwasannya manajemen talenta menjadi sebuah sistem, dapat menjadi sebuah sistem. Sistem yang dapat digunakan pada organisasi, pada perusahaan, karena dia sangat bermanfaat tentunya dari sistem yang dilaksanakan. Kalau sistem ini kan artinya sudah ada urutannya, sudah ada pakemnya gitu Bang Dipo. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan sistem ini, maka manfaat yang pertama adalah kita bisa menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Tadi, Oke. the right man on the right place. Good pledge. Jadi misalkan Bang Dipo S2 ya, seorang magister manajemen di bidang SDM. SDM. Tentunya ya walaupun mungkin ada keahlian lain Bang Dipo, tentunya ketika Bang Dipo diarahkan menjadi sebuah teknisi dan Bang Dipo tidak ada kemampuan di situ, kan tidak akan berjalan juga dengan baik kan. Ya. Jadi ketika seorang pimpinan, manajer, departemen mengurusi tentang SDM, mengetahui talenta anggotanya, maka dia berkewajiban, sebenarnya bukan berkewajiban ya, artinya dia seharusnya ya. bisa menempatkan pada posisinya yang tepat. Gitu. Oke. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan aset yang kita miliki. Oke. Itu kuncinya ya. Kuncinya. Kemudian mempertahankan karyawan yang memiliki bakat yang besar. Gitu. Di era persaingan ini tentunya kita harus bisa mengambil suatu keputusan, memang agak berat. Ya. Ketika ada dua orang anggota kita, Ya. satu memiliki bakat, yang satu tidak, kan keduanya kita latih bersama, kita berikan pandangan, kemudian kita arahkan. Tapi ketika yang satunya ini tidak bisa berbuat apapun, gitu kan, maka harus dengan legowo orang yang memiliki bakat besar ini diletakkan pada posisi yang lebih baik dari yang tidak mampu berbuat apapun. Gitu. Karena sebuah penghargaan, sebuah reward kepada orang-orang yang mampu melakukan sesuatu itu sangat-sangat memicu
memicu tumbuhnya talenta-talenta baru, Bang. Oke. Itu saya bilang dari awal. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan bakat yang ada, talent yang ada di dalam organisasi. Gitu. Karena talent-talent yang memiliki value, memiliki bakat besar itu sangat sulit kita cari lagi. Iya. Gitu. Apalagi waktu terus berjalan. Kalau kita memulai dari nol lagi akan memakan waktu, memakan tenaga, biaya dan sebagainya. Lebih baik kita maksimalkan apa yang kita miliki, ya kan? Kemudian kita arahkan dan tempatkan dia pada posisi yang baik sehingga dia bisa menjadi anggota yang loyal pada organisasi. Jadi salah ya bagi orang yang menganggap udahlah nggak apa-apa keluar masih akan ada lagi orang yang menggantikan dia. Ya. Itu kan sering terjadi ya. Itu apalagi perusahaan yang memang dia tidak sesuai dengan apa gitu. Jadi memang ada tim manajerial artinya yang bisa memantau ya, memberikan assessment. Ya. Jadi tidak hanya keputusan sesaat, tapi harus diperhitungkan. Barangkali ada talent-talent yang masih tersembunyi dan dimiliki oleh karyawan atau anggota tersebut. Oke. Nah, itu yang kewajiban kita untuk bisa memicu itu keluar sebagai talent-talent yang sangat bermanfaat bagi organisasi. Ya. Dan tentunya SDM sendiri kan dari awal perekrutan karyawan, kemudian sampai memposisikan itu juga harus diperhitungkan. Dengan manajemen talenta semuanya akan berjalan dengan lebih baik. Oke. Jadi dari awal kita sudah tahu, oh ternyata orang ini cocoknya di sini. Tapi kalau misalnya manajemen talenta ini harus ini nggak sih Bu Dokter? Harus sesuai dengan hasil nggak sih? Maksudnya hasil tes gitu? Kadang-kala memang. Kadang kan setiap orang kan kita tidak bisa melihat talenta seseorang ya. Biasanya kan kita tahu talenta seseorang itu dapat dari tes psikologi atau psikotes gitu. Jadi memang sebagian besar ada di awal tes ketika masuk ya kan. Oke. Nah, namun tidak menutup kemungkinan ketika berjalannya waktu kita akan dimunculkan oleh sesuatu yang baru. Nah itu bisa dilakukan di tengah perjalanan itu bisa Bang Diko. Oke. Jadi memang awal masuk adalah untuk menentukan secara umum. Nanti di tengah sambil berjalan waktu kita bisa mencari secara khusus apa yang dimiliki oleh talenta tersebut, talent tersebut. Kalau talenta bakat, talent orangnya. Oke. Kalau talenta bakat, talent adalah orangnya. Kalau kita biasa di TV mendengar Indonesia Got Talent gitu. Indonesia pencari bakat gitu ya. Seharus talenta ya. Indonesia karena di bahasa Inggris Got Talent. Oh, itu Inggrisnya. Oke. Nah, ya tentunya manfaat terbesar yang terakhir organisasi akan berkembang. Ini yang paling namanya penting berkembang pasti dia akan lebih maju. Ya. Majunya bisa jadi semakin besar. Parameternya apa sih maju semakin besar itu gitu kan? Tercapai tujuan. Mencapai tujuannya apa? Bisa jadi dia tujuannya untuk membesarkan misalnya lebih banyak karyawannya. Atau lebih besar kalau kita di media subscribernya misalnya. Atau dia lebih besar gedungnya. Jadi memang ada tujuan kan berbeda-beda. Nah, lebih maju lagi sesuaikan dengan apa yang kita visi misi kita. Nah, itu dia. Nah, ini ada terakhir karena kita adalah sharing knowledge series Jakarta Islamic Center, pengkajian Islam, pusat pengkajian umum Islam. Maka kita akan memberikan hasanah keislaman di dalam tiap program kita atau di tiap materi kita. Maka hadis yang saya tuangkan pada siang pagi menuju siang hari ini adalah Hadatsana Muhammad bin Sinan, hadatsana Fulay bin Sulaiman, hadatsana Hilal bin Ali an Atha'i bin Yassar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iatil amanatu fantazirus sa'ah. Qala kaifa id'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah. Jadi hadis ini diceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sinan, itu diceritakan lagi kepada Fulay bin Sulaiman, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, jika amanah telah disia-siakan, ya kan, tunggu saja kehancurannya terjadi. Kemudian sahabat bertanya lagi, bagaimana maksudnya amanat itu disia-siakan ya Rasulullah, gitu kan? Kemudian Nabi menjawabnya, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Nah, ini kan maka tunggulah kehancuran itu. Ini kita kaitkan dengan manajemen talenta tadi. Betul. Jadi orang-orang yang memiliki talenta memiliki bakat-bakat di bidangnya
akan sangat baik, ini menurut hadis ini ya, Iya, iya. akan sangat baik diserahkan kepadanya. Seperti itu Bang Dipo. Iya, jujur senang banget ya program SKS ini selalu ada kaitannya dengan hadis Rasul dan sebagai penutup ya, atau perkataan ulama, kaul Iya. ulama. Artinya ilmu-ilmu yang seperti ini kan kita lihat kayak konvensional ya, ilmu konvensional, manajemen talenta, padahal Rasulullah sendiri sudah pernah mengatakan Yap. sedemikian rupa bahwa ketika dia diamanah itu tidak diserahkan kepada ahlinya, makalah Ada kehancuran. ada kehancuran di dalamnya. Nah, ini yang menjadi poin penting bagi kita agar kita senantiasa bisa menempatkan talenta-talenta tersebut sesuai dengan porsinya. Karena dengan hal tersebut manfaatnya tadi luar biasa. Salah satu yang Bang Dipo paling ingat adalah bagaimana organisasi itu bisa maju dan semakin memberikan kenyamanan kali ya bagi SDM, sehingga kayak pemecatan itu ataupun PHK ya berkurang. Meminimalisir begitu. Baik, Bu Dr. Rina, sebelum kita bahas lebih jauh lagi seputar tema kita hari ini, manajemen talenta, tentunya kita juga memberikan kesempatan buat mitra JIC yang ingin bergabung bersama kami. Silakan tanyakan saja langsung di kolom chat yang ada di kolom Facebook ya, kolom komentar, nanti kita akan jawab, atau bisa langsung bergabung bersama kami. Buat Anda sebagai pendengar radio JIC dimanapun berada, tinggal pertanyaannya dikirimkan saja melalui via WA di 08121 554 9288. Baik, kita akan menyapa ini dari Musawir. Iya, namanya Musawir dari Bekasi. Kita langsung jawab saja ya, Ibu Dokter, untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter Rina dan Bang Dipo Usman. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Saya Musawir dari Bekasi. Saya ingin bertanya, saya bekerja di perusahaan, akan tetapi HRD saya menempatkan saya di bidang yang tidak saya kuasai. Saya ahli di bidang IT, akan tetapi ditempatkan di kurir. Tapi kalau ada masalah IT, saya selalu untuk mengerjakannya dan saya tetap digaji sebagai kurir. Apa seharusnya yang dilakukan? Terima kasih, mohon diluruskan. Oke. Langsung nih Pak Musawir. Ini Pak Musawir dari Bekasi. Ini kasus ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Musawir, mungkin banyak sekali nih karyawan yang mungkin bukan kurirnya sih, lebih kepada tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan sesuai dengan talentanya. Nah, sikapnya seperti apa nih karyawan kalau menemukan HRD semacam ini? Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan kepada HRD-nya sebenarnya, Pak Musawir di Bekasi ya. Dengan pernyataan dan pertanyaan Bapak ini, kita awali dulu dari pertama kali lowongan ataupun kesempatan Anda masuk ke perusahaan atau ke organisasi tersebut. Ada apa di sana yang memang sedang dibutuhkan? Nah, ketika itu Anda dibutuhkan misalkan seorang kurir, Anda masuk sana sebagai seorang kurir, maka itu sebenarnya sudah benar kan, yang dicari kan kurir gitu. Betul. Nah, ketika Anda memiliki talent di IT, di dalam IT dan sebagainya, itu bisa Anda tunjukkan gitu kan. Jadi siapa sih yang bisa mengetahui apa kemampuan kita kalau bukan kita sendiri yang menunjukkan itu gitu kan. Nah, tunjukkanlah itu, kemudian ketika ada di suatu perusahaan ada promosi ataupun ada celah ya di sana untuk bisa masuk atau ada penerimaan baru dan sebagainya, Anda mungkin bisa berusaha untuk ikut serta di dalamnya. Gitu. Nah, jadi berbuat baiklah, apapun yang Anda miliki berbuat baiklah, lakukan saja. Pasti orang juga melihat kok kemampuan Anda. Gitu. Gitu. Jadi kita tidak bisa, bagaimana nih harusnya HRD? Kan HRD juga ketika itu membutuhkannya, perusahaan itu kan membutuhkannya kurir, dan Anda masuk di sana sebagai kurir. Ketika Anda mempunyai kelebihan lain, maka silakan Anda lakukan. Nanti akan ada hikmah-hikmah yang akan Anda peroleh gitu. Mungkin bisa jadi ketika teknisi di sana sedang berhalangan, tiba-tiba Anda bisa, kan tidak menutup kemungkinan, rezeki minallah gitu kan. Rezeki minallah, kita nggak tahu. Dan itu bisa kita lakukan mungkin berulang-ulang dengan niat ikhlas lillahi ta'ala awalnya ya. Dan itu bisa nanti ketika ada promosi, bisa aja nanti ada perekrutan baru, Anda ikut serta. Karena orang akan sudah tahu, itu malah ada poin positif buat Pak Musawir. Karena apa? Orang sudah kenal Anda. Dan orang sudah tahu kemampuan Anda. Jadi ketika ada perekrutan baru, mungkin Anda bisa lebih mendapatkan poin yang lebih baik gitu daripada yang lainnya.
Seperti itu Pak Musar. Jadi kalau menurut saya positive thinking seperti SKS kita 2 minggu lalu. Iya. Jadi berpositive thinking dengan apapun yang terjadi saat ini, lakukan yang terbaik, do the best. Pasti orang akan lihat kemampuan Anda dan Anda pasti akan mengambil hikmah dari semua itu. Iya. Beda cerita kali ya kalau misalnya ada salah satu mungkin karena faktor iri gitu, dengki gitu. Oh, itu Beda cerita ya. faktor X ya. Faktor X itu ya. Jadi kalau yang secara umum tadi sudah dijelaskan Ya, oleh kecuali memang ketika itu perekrutannya di IT dan Anda Nah, kalah tetap, bersaing misalnya, Anda dimasukkan ke dalam kurir Kurir. gitu. Nah, itu Anda sebenarnya bisa melakukan pengajuan. Ya. Gitu. Bisa berkomunikasi dengan bagian HRD, tentunya bagian yang mengurusi tentang personalia dan sebagainya, itu bisa lebih legowo ketika tahu kemampuan Anda Ya. gitu. Nanti pasti akan Anda dipanggil ketika perusahaan itu membutuhkan tenaga itu gitu. Iya. Kalau untuk masalah gaji gitu nggak masalah ya. Karena kan memang beban tugas awal. Jadi job yang diberikan awal kan memang statusnya Berarti yang sebagai IT ikhlas saja nggak apa-apa gitu. kecuali diminta bantuan Ya. yang memang sifatnya formal ya. Ya, betul. Nah, itu pasti Kayak- akan ada sendiri Kayak surat, perhitungannya. kadang kan ada surat apa Elektronik lemburan gitu kan. Oke, terima kasih Pak Musawir yang sudah bergabung hari ini. Jadi yang apa yang harus dilakukan tadi dicontoh aja tuh tadi yang disampaikan oleh Bu Dr. Rina. Ya jadi ya kalau ada promosi ya silakan segera Kalau masih mau lakukan. berada di perusahaan Di- itu. ya. Gitu. Jadi Baik. kita akan mencoba lebih baik lagi di level-level Oke. di atasnya. Baik, kita akan menyapa kembali nih dari Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dipo dan Bu Rina. Saya mau bertanya, saya mahasiswa SDM semester akhir. Ini SDM semester akhir, nggak tahu tidak ditulis. dijelaskan S1 atau S2-nya ya. Tapi mau bertanya, kalau kita multitalenta, apakah ini bagus bagi perusahaan? Karena saya sering dimanfaatkan begitu. Nah ini sering juga terjadi, ada seseorang yang memang dia multi talent, bisa semua dikerjain gitu ya. Dia bisa di bidang IT, dia bisa juga di bidang komunikasi gitu. Nah, Bagus sekali. tapi gitu. terkadang suka dimanfaatkan sama si perusahaan itu sendiri. Nah, itu gimana Bu Dokter? Baik, ketika kita memiliki multi talenta, tentunya pertama kali kita harus bersyukur. Iya, Gitu ya. kan. Berarti kita sangat bermanfaat. Karena jarang ya orang mempunyai orang yang multi talenta. Kita sangat bermanfaat bagi orang banyak tentunya. Tapi saya kembalikan lagi, Anda berada di posisi apa di perusahaan itu. Gitu. Jadi yang harus Anda optimalkan Ya. adalah posisi Anda. Misalnya Anda tadi IT, Anda punya talent, misalkan Anda di desain grafisnya, di apanya, bakat untuk membuat sebuah gambar-gambar yang menarik. Ya Anda optimalkan di sana. Gitu. Sedangkan untuk yang lain adalah sekunder. Ya. Gitu. Jadi ketika Anda fokus pada satu talent Anda yang khusus di bidang yang Anda sedang saat ini Anda jalani, tidak menutup kemungkinan akan lebih mudah untuk naik, Oke. ya kan? Bisa aja nanti dipromosikan untuk naik dari staff ke manajer karena sudah ahli di bidangnya, dianggap sudah ahli, sudah mumpuni, dan Anda akhirnya akan naik jabatan. Tapi kalau misalkan punya multi talenta, tapi sekedar hanya memperlihatkan, tidak fokus yang Dasar-dasarnya lah ya ibarat kata. Iya, yang tidak wah gitu kan, tidak spekta gitu. Ya. Ya sama saja kan akhirnya tidak dilihat juga sebagai sesuatu yang mengagumkan gitu. Tapi buatlah sesuatu yang salah satu yang saat ini Anda duduki, jabatan apa yang duduki, buatlah fokus di sana. Ya. Itu yang tadi saya bilang, buatlah sesuatu yang spekta dan Anda akan dilihat dan akan dipromosikan untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi. Gitu, Bang Dipo. Jadi ya syukuri aja dulu pertamanya. Kalau Anda diminta ini itu silakan. Tadi saya bilang, sesungguhnya ketika kita diberikan suatu amanah atau kita ditugaskan segala sesuatunya, terima saja dulu. Karena apa? Berpositif thinking berarti di sana tidak ada yang mampu kecuali kita, kecuali saya gitu. Karena saya kok yang diminta gitu. Ketika Anda melakukan itu dengan do the best, yang terbaik Anda lakukan, dan itu akan ada penilaian sendiri. Itu akan menambah poin Anda gitu. Jadi seperti SKS kita beberapa waktu lalu itu 2 minggu lalu itu kan saya bilang Positive thinking. apapun yang Anda terima pertama, respon yang harus Anda berikan pertama kali adalah baik dulu. Walaupun itu misalkan sebuah kritik. Jadi orang kadang kalau dipuji baru baik. Tapi kalau dikritik langsung enggak kok saya enggak kayak gitu, saya wah sinis. Ya.
Tapi ketika kita sudah menerima respon awal dengan baik, Anda bisa berpikir lebih jernih. Misalkan, Bang Dipo, sebagai penyiar ngomongnya terlalu cepat tuh nggak bagus di kamera. Enggak perasaan saya bagus kok ngomongnya. Artinya Bang Dipo sudah mengkanter itu, tidak mau menerima, sudah menolak duduk di awal. Sehingga orang nggak ini. Sehingga orang sudah tidak malas lagi lah, nggak respect gitu. Ya, sudah tidak respect lagi. Tapi kalau Bang Dipo gini, oh gitu ya. Gitu ya. Baik deh, coba nanti saya evaluasi lagi, saya perbaiki, mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya. Orang akan lebih senang kepada Bang Dipo dan besok dia akan memuji Bang Dipo. Percayalah. Iya. Percaya kayak iklan nih kayaknya. Ini bekerja, ini sesuatu. Gitu Bang Dipo. Iya ya. Menarik ya. Jadi itu yang harus disyukuri ya, seseorang yang Bang Rizal ini memiliki multi talenta, bersyukur ketika diberikan tugas yang banyak. Betul. Respon dengan baik dulu. Berarti di sana memang tidak ada yang bisa kecuali Bang Rizal. Itu jadi poin. Nah, gitu. kalau perlu ada satu bakat atau talent yang betul-betul diasah sehingga yang ini menciptakan satu spektakuler ciri khasnya Bang Rizal nih. Nah, sehingga itu bisa dikenal dan bisa mudah-mudahan jalan rezeki dari situ ya. Iya. Entah itu naik jabatan dan lain-lain. Nah, saya juga menarik ya pembahasan hari ini manajemen talenta. Kebetulan saya memang sering sekali melihat bagaimana bukan perkembangan sih, lebih melihat bagaimana Bu Rina ini meneliti sebuah penelitian, kadang Bang Dipo baca juga. Nah, ini berkaitan dengan talenta, berkaitan juga dengan perubahan organisasi. Nah, Bu Rina kalau nggak salah tesis waktu S2 tentang perubahan organisasi. Nah, seperti perubahan organisasi, kita nggak ngomong JIC lah. Mungkin ada beberapa perusahaan yang memang sering berubah-berubah dalam keorganisasian, sehingga ada orang-orang baru, pimpinan baru di dalamnya, sehingga dia tidak mengetahui, padahal dia udah memiliki talent, karena pergantian pimpinan, akhirnya orang tersebut mudah saja dipindahkan, semacam ini. Nah, dengan kasus seperti ini, apa yang sebaiknya dilakukan? Entah itu pimpinan ataupun kita sebagai karyawan. Baik. Jadi sebenarnya segala sesuatu tuh pada realitanya tidak seperti apa yang kita mimpikan. Ketika kita sudah bisa menerima sebuah kenyataan, itu hal positif yang akan, hal baik yang akan kita lakukan pertama kali. Gitu. Nah, tentang perubahan-perubahan organisasi, tentunya kita terbentur dengan adanya aturan, regulasi, kemudian juga ya hukum-hukum yang berlaku di sebuah daerah atau di sebuah negara atau di sebuah perusahaan. Ketika masa berlaku sudah habis misalkan, dan itu memang harus seperti itu kan natural ya. Ada pergantian, kemudian adanya perpindahan, perubahan. Nah, perubahan. Dan memang orang yang paling baik itu adalah orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Oke. Nah, namun ketika perubahan itu terjadi, apalagi sekarang zaman sudah tidak menentu ya Bang Dipo, bisa berubah secara cepat, bisa tiba-tiba hari ini A, besok menjadi B gitu kan. Nah, adaptasi yang pertama itu yang paling penting. Terus yang kedua, kegunaan dari perubahan itu apa? Gitu. Misalkan ya organisasi dari A berubah menjadi B, berubah menjadi C. Nah, kita harus tahu siapa sih aktor-aktor yang berperan dalam perubahan-perubahan itu gitu kan. Nah, pasti dia punya tujuannya apa. Akhirnya kita akan mempunyai evaluasi. Sebenarnya di dalam anggota organisasi itu bisa melakukan atau mengajukan sebuah masukan. Bahwasannya dengan adanya perubahan-perubahan organisasi tidak berpengaruh kok terhadap kinerja kami gitu. Sebenarnya ini tidak berpengaruh terhadap kinerja kami gitu. Yang diperlukan apa sih? Misalnya perubahan bukan pada organisasinya, tapi perubahan misalnya pada manajemennya. Orang-orang di dalamnya mungkin sudah tidak kompeten, gitu. Atau orang-orang di dalamnya perlu penyegaran, gitu kan? Perlu penyegaran. Maka itu yang harus diperhatikan. Ini memang harus ada beberapa riset yang lebih mendalam sehingga tepat apa yang dibutuhkan dari perubahan organisasi itu, gitu Bang Dipo. Nah, karena penyesuaian atau adaptasi terhadap misalkan pimpinan berubah lagi, akhirnya karyawan harus beradaptasi kembali, mengulang kembali gitu kan. Ini kita terbentur tadi saya bilang dengan regulasi tadi, tapi itu tidak apa Bang Dipo.
itu dilakukan saja, gitu kan? Karena berkaitan. Nah, kita harus bisa memilih orang-orang yang tepat tadi nih sebagai sebuah departemen ya dalam organisasi. Yang mana yang bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Itu mereka harus dijadiin satu tim yang solid. Gitu kan? Untuk kemajuan apa sih untungnya? Ya untuk kemajuan organisasi tersebut. Ketika ada pimpinan baru, tentunya ada yang pro dan kontra misalnya. Ada yang pinginnya seperti ini, ada yang pinginnya seperti ini, gitu kan. Tapi ketika orang yang beradaptasi dengan tepat, buatlah menjadi sebuah tim yang baru, yang untuk memajukan efektivitas organisasi. Jadi orang-orang yang tidak mau berubah, lebih baik di nomor 2-kan dulu. Makanya ya, kita sering dengar kayak ada tim percepatan pembangunan. Betul. Jadi kayak semacam gerbong utama. Dan itu bukan berarti mengklaster, tapi lebih kepada ingin mengembangkan. Tujuan untuk kecepatan tadi. Untuk kecepatannya. Karena orang-orang yang stagnan atau tidak mau berubah itu kan akan menghambat jalannya efektivitas organisasi. Jadi kita harus terus berjalan. Maka dibuatlah satu tim atau suatu ya tadi kayak percepatan tadi yang Lipo. Itu yang akan membantu bagaimana selama proses adaptasi organisasi akan bisa terus maju. Jadi biarkan, nggak apa-apa, di satu sisi ada yang memang sulit untuk menerima perubahan, tapi satu sisi kan banyak juga teman-teman yang akhirnya bisa mampu beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, kita harus hargai teman-teman yang memang mampu untuk beradaptasi dengan cepat. Ya, artinya memang lagi-lagi ini sesuatu yang wajar gitu ya, sesuatu yang sebenarnya harus kita terima karena ini berkaitan juga dengan aturan yang ada. Tapi ini biasa berlaku bagi organisasi yang pemerintahan ya. Tapi kalau swasta saya kira kalau untuk organisasi swasta dan sebagainya harus sesuai dengan ini ya. Perubahan-perubahan itu artinya dia memang tinggi mengikuti dengan keadaan kondisi lingkungan. Dan itu juga dia harus mempertahankan orang-orang yang mampu beradaptasi dengan cepat. Beda masalah perusahaan, beda juga masalah dengan organisasi. Makanya hari ini kita bahas tentang organisasi. Terakhir, tadi belum dibahas juga oleh Bu Dr. Rina mengenai manajemen talenta bagi organisasi. Kita sebagai SDM, bagaimana kita bisa melihat talenta seseorang begitu? Apakah kita melihat dari apa yang kita lihat di depan mata kita, atau kita hanya cukup dengan dengan pendidikannya mungkin? Padahal kadang ada orang yang pendidikannya, mohon maaf, S1 hukum, tapi dia lebih condong kepada ilmu komunikasinya. Atau sebaliknya, dia condong ilmu komunikasi tapi dia lebih senang mengurusi tentang teknisi atau apa. Nah, kalau Ibu Dr. Rina melihat talenta yang mungkin menjadi sesuatu yang valid gitu, itu apa? Dilihat dari mata kita, di hadapan kita, atau dari data-data yang ada gitu? Baik Mang Dipo. Jadi kalau saya langsung arahkan kepada parameter ukuran kita ya. Jadi organisasi itu membutuhkan siapa? Misalkan membutuhkan banyak misalnya tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik banyak sekali lulusan dari tenaga kependidikan kita. Nah, itu menjadi salah satu syarat misalnya di perekrutan ya. Adalah sarjana pendidikan misalnya. Nah, itu kan sudah mengklaster akhirnya. Jadi kalau kita sudah mengklaster di depan tentang kebutuhan kita, sarjana pendidikan gitu. Ya pasti kan sarjana teknik nggak bisa masuk Mang Dipo. Kecuali dia dibuka untuk umum. Misalkan kita membutuhkan tenaga untuk staf, misalnya staf sosial budaya misalkan. Nah ini sifatnya ke umum, semua bisa masuk. Nanti di situ kan ada psikotes Mang Dipo. Jadi tahap parameter ukuran awal kita bisa lihat pertama memang dari pendidikan formal dan dari informal, tentunya dari wawancara untuk memperdalam. Gitu. Nah, ada psikotes tadi itu juga salah satu hal yang baik gitu kan, yang bisa kita lakukan dari sebuah organisasi untuk melihat sejauh mana sih talenta yang bisa dikembangkan di organisasi ini. Gitu. Kita butuh misalnya tenaga-tenaga yang aktif bisa bermarketing gitu ya, bisa melakukan pemasaran. Maka tentunya selain dia dari syarat awal misalkan umum, kita harus melihat dia cara komunikasinya. Kita bisa uji sedikit nanti di wawancara itu, gitu kan. Tentunya pendidikan formal itu kan merupakan dasar, pendidikan dasar. Jadi ketika kita membutuhkan seorang ahli manajemen, tentunya kita lihat, oh dia lulusan S2 manajemen, Bang Dipo nih, berarti dengan kata lain dia sudah memiliki dasar-dasar manajemen. Minimal dasar itu. Ya, jadi sudah ada di sana. Ketika kita berbicara tentang manajemen, maka dia akan tadi nyambung satu frekuensi. Gitu. Karena memang banyak orang yang belajar otodidak tentang manajemen, tetapi pendidikan dasar
yang dimiliki oleh orang-orang yang memang sudah belajar secara formal, itu akan lebih menjadi parameter yang bagus gitu, parameter yang memang harus dilakukan dari sisi formal dulu. Dan memang berbeda juga ya bagaimana cara pendidikannya. Iya, Kalau karena tidak, kan kita harus percaya kepada sistem pendidikan kita ya Bang Dipo ya. kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya bagaimana gitu. Iya, iya. Artinya ini bukan sebuah parameter yang baik kita ketika melihat dari sisi pendidikan formalnya dulu. Gitu. Tentu saja Bang Dio manajemen SDM. Kemudian ada juga yang mendaftar dari sarjana SDM. Nah, tentunya seorang manajer HR ini bisa melihat, oh, dia masternya, yang satu masih sarjananya. Maka dia juga harus bisa memperhitungkan bahwa masternya mungkin dia akan belajar lebih banyak, bukan mungkin ya. Dia pasti belajar lebih banyak mulai dari SDM. Iya. Maka dia akan bisa melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh sang sarjana ini. Jadi parameter dari pendidikan formal itu penting. Nah, makanya itu pentingnya kita sekolah ya, belajar. Ya, pentingnya sekolah itu. Karena kita sistem pendidikan Indonesia kan termasuk yang bagus. Kita punya universitas-universitas yang bagus yang sekarang sudah punya ranking yang bersaing di dunia gitu kan. Kalau IPB kemarin itu menurut Kemendikbud yang pertama sekarang di Indonesia, menurut Kemendikbud. Mungkin ada penilaian lain dari mana mungkin yang ada UGM lah, ada UI, ITB, itu bisa jadi ada penilaian lain gitu Bang Dipo. Ya. Itu maksudnya bagus-bagus kan kita masih bisa bersaing dengan kampus-kampus internasional. Jadi SDM kita yang ada di organisasi intinya Bang Dipo, jangan disia-siakan. Gitu. Jangan disia-siakan. Kenapa? Manajemen organisasi bisa maju, gitu kan? Ketika dia bisa memanfaatkan sesuai dengan hadis. Sesuai dengan apa yang sesuai dengan ahlinya. Sesuai apa yang dimiliki, kemampuan yang dimilikinya. Jadi right man on the right place. Oke, terima kasih Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah SOCMM, dan tentunya Mitra JIC semakin terbuka ya wawasan kita mengenai manajemen talenta bagi organisasi. Ternyata cukup luas pembahasan ini begitu ya. Ketika kita bicara tentang talenta, walaupun ini sebenarnya pembahasan kita tuh masih sangat dasar ya. Karena talenta kalau kita jabarkan lebih luas lagi itu cukup panjang, bagaimana cara menyusun, mengukur, kemudian menempatkan SDM itu nggak cukup waktu dalam 1 jam gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dari sini kita sudah paham dan ada pandangan lah seharusnya apa yang harus dilakukan oleh pimpinan, oleh para HRD gitu dalam. Kemudian juga para SDM-nya SDM-nya juga, jadi nggak hanya pimpinan tapi kita sebagai SDM jangan malu dan jangan segan-segan untuk menampilkan bakat kita di hadapan pimpinan ya. Karena dengan hal itu bisa saja kita ada pundi-pundi rezeki di dalamnya ya. Gara-gara ditampilkan bakatnya, ternyata pimpinan senang dan kemudian akhirnya qadarullah bisa menempatkan posisi yang sesuai dengan. Tidak narsis juga ya, akhirnya tidak menyombongkan diri juga. Nah, itu juga ya. Jadi memang ada batasannya. Ya, itu yang penting banget ya. Ketika diperlukan, keluarkan. Iya, boleh ditampilkan satu hadis lagi tadi sebagai closing yang bagus ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika amanat telah disia-siakan, tunggu aja kehancuran terjadi. Kemudian sahabat bertanya, kehancuran apa? Ternyata adalah jika urusan diserahkan bukan ahlinya maka hancur ya. Nah ini harus dipahami dan kita mudah-mudahan bisa pahami betul bagaimana kita selayaknya untuk bisa memberikan amanah yang baik untuk mereka. Baik, terima kasih Bu Dr. Rina. Nampaknya tadi juga kesimpulan ya. Iya. Dan Mitra JC, terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Saya Dipo Khairul Islami selaku host dari Radio JC. Insya Allah kita akan ketemu lagi di 2 pekan kembali ya di program SKS Sharing Knowledge Series bersama Divisi Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center, masih bersama Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah SOCMM. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.